Oke. Oke, teman-teman bantu tetap layar ya. Oke, shalom, salam teman-teman semuanya. Selamat malam. Hari ini kita bersama dengan Ustadz Yusuf PI berdiskusi mengenai siapakah Tuhan yang benar. Oke, kita akan membahas satu persatu. Dalam ajaran Gereja Katolik, karena saya adalah orang Katolik, dalam ajaran Gereja Katolik kami menyembah Allah yang sejati, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini mana dalam pengajaran Gereja Katolik, Allah yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa itu kita kenal dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang itu juga tertuang dalam ajaran-ajaran Gereja Katolik yang bisa ditemukan dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Trinitas adalah satu, kita tidak mengakui tiga Allah, melainkan satu Allah dalam tiga pribadi. Yang juga dirumuskan dalam syahadat pengakuan iman rasuli atau syahadat Nikea Konstantinopel. Aku percayakan satu Allah dan akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan. Jadi kita percaya hanya dengan Allah yang Esa, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Dasar Alkitabnya juga sangat banyak berkaitan tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Esa itu tidak bertentangan dengan Shema atau dalam Ulangan 6 ayat 4, di mana di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu yang sering digunakan baik dalam Kristen maupun Islam dalam diskusi, yaitu Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Juga di dalam kitab-kitab dalam perjanjian lama, salah satunya di dalam kitab Nabi Yesaya 45 ayat 6, di mana di dalam Yesaya 45 ayat 5, Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Gereja Katolik juga mengajarkan ajaran yang monoteisme. Kita lihat di dalam kekristenan sendiri, dalam hal yang berbicara tentang ketuhanan, kita tidak sedang menghitung Tuhan, karena Tuhan itu esensinya adalah pribadi yang berbeda dengan barang yang bisa dihitung. Namun dalam misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, kita selalu memahami bahwa Allah itu adalah sosok yang tidak dapat dipahami oleh manusia secara absolut. Maka ketika dikatakan Tuhan bisa masuk ke dalam akal logika, maka Tuhan tersebut buatan manusia. Maka dalam kekristenan, banyak orang-orang yang mengkritik Tritunggal itu tidak masuk akal. Nah, inilah menjadi bukti bahwa konsep ketuhanan dalam kekristenan itu bukan konsep buatan manusia, melainkan Allah sendiri yang mewahyukan dirinya dalam tiga pribadi. Dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang untuk Dia kita hidup. Untuk membuktikan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang Esa, kita juga bisa lihat di dalam Injil Yohanes 5 ayat 19, Yesus merujuk pada pribadinya sendiri yang satu hakikat dengan Bapa. Juga di dalam Yohanes 15, ketika Tuhan Yesus menjanjikan penghibur atau Roh Kudus yang diutus dari Bapa melalui Yesus Kristus. Yang dikatakan dalam syahadat pengakuan iman rasuli bahwa Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Dan dalam amanat agungnya, Tuhan Yesus juga menjelaskan tentang Allah Tritunggal dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama, tuonoma, singular, bukan nama-nama, tetapi tuonoma, kai patros, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada tiga pribadi di situ, tetapi Yesus menggunakan nama singular. Berarti ini menunjukkan tiga pribadi tetapi dalam satu hakikat, dalam keesaan itu tadi. Maka dalam ajaran Gereja Katolik, Allah yang sejati dan Allah yang benar kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus yang menjelaskan kepada kita dalam kepenuhannya itu sendiri bahwa Allah Sang Bapa dan dirinya sebagai Putra Tunggal Allah dan juga Roh Kudus yang diutusnya itu adalah Allah yang benar. Allah yang benar menuntun umatnya dari perbudakan, dari kegelapan sampai dengan terang keselamatan itu. Itu sebab dalam konsep diskusi kita kali ini untuk menentukan mana benar mana salah, kebenaran itu ditentukan dari buahnya. Orang Kristen memahami Allah Tritunggal sebagai Allah yang menyelamatkan dalam konsep penyelamatan itu. Itu sebab dalam kekristenan, Tritunggal merupakan doktrin primer. Ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, kita bisa lihat dalam ajarannya. Ketika dia tidak mengimani Allah Tritunggal, maka dia bukan Kristen.
Karena kekristenan sudah diselesaikan melalui konsep pengajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Itu sebab dalam ajaran gereja Katolik pengajaran itu bukan bersifat pribadi. Jadi nantinya kalau misalkan di tengah diskusi Ustadz Yusuf bahwa pribadi misalkan Edis atau Mikana atau orang-orang di luar sana yang anti Tritunggal atau menolak Tritunggal, itu tidak bisa dibenarkan. Karena dalam ajaran gereja Katolik bukan pendapat pribadi tetapi ajaran gereja melalui Tuhan Yesus dan para rasul. Penutupnya ada di dalam Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Begitu. Oke, tepuk tangan. Oke ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Malam hari ini saya kebetulan saja berdiskusi dengan Joseph karena dia ya tadi undang saya terus berapa kali, ya coba saya terima. Dan akhirnya ada pembahasan yang perlu kita sepakati, yaitu Tuhan yang benar. Teman-teman semuanya ya, kita harus mengakui dulu Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya para nabi. Bagaimana para nabi itu mengajarkan kepada kita tentang masalah konsep Tuhannya. Lihat Tuhannya Abraham, lihat Tuhannya Musa, lihat Tuhannya Nabi Isa, dan juga lihat Tuhan nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Ezra, terus juga Nabi Daud, Nabi Salomo, ataupun Nabi Muhammad SAW. Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Perlu itu dulu yang kita sepakati. Dalam Islam ya teman-teman semuanya, Islam aliran apapun, pasti kalau ditanya tentang masalah ketuhanan, kita pasti memakai Quran yang sudah final konsep ketuhanannya, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Ya, yang mana Allah berkata di situ ya berfirman, ya faqalallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi memang sepakat saya bahwa berbicara tentang Tuhan itu bukan berapa banyak Tuhan. Dia bukan berapa banyak, tapi Tuhan itu adalah esa. Nah, Quran surah Al-Ikhlas ini apakah juga disampaikan oleh para nabi sebelumnya? Nanti kita kupas. Karena apa? Karena di opening saya tidak bisa nyebrang gitu. Ya, tidak bisa nyebrang ke kitab orang lain. Jadi harus Islamnya dulu kita jelaskan betul-betul. Bagaimana sih konsep ketuhanan dalam agama Islam? Yaitu tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi ya jangan dibalik. Jangan dibalik. Allah itu bukan digantung oleh makhluk. Tapi Allah itu tempat bergantung ciptaannya. Kalau ada Allah yang digantung ciptaannya, udah pasti bukan Tuhan. Gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada ya yang mengatakan bahwa Tuhan menjelma gitu di dalam rahim perempuan, lalu dia diperanakan, udah jelas bukan Tuhan. Ya. Terus walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi apapun yang kita pikirkan melalui otak kita, oh Allah begini, Allah begitu, itu bukanlah Allah. Makanya ada dalil sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah. Ya, pikirkanlah apa yang diciptakan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu pikirkan zatnya, karena otak kamu itu kecil gitu. Ya. Pikirkan. Maka dari itu kalau kau ingin mengetahui Tuhan, kenali dirimu, renungi ciptaannya. Kenapa langit ini ditinggikan? Ya, bagaimana unta itu diciptakan? Apalah yang juruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kenapa langit itu ditinggikan? Siapa yang meninggikan? Pasti ada yang meninggikan, yaitu pemiliknya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Karena bumi dihamparkan. Kayak gitu, pikir di situ. Jangan mikirin zatnya. Zatnya itu ya kalian nggak akan mampu memikirkannya. Jadi seperti itu. Terus Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Itu berbeda dengan segala sesuatu. Kalau kita turunkan ke bawahnya ada sifat mukhalafatul hawadits. Yang berbeda sesuatunya
dengan yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan seperti itu. Ya, berbeda dengan sesuatu yang baru, berbeda dengan makhluknya. Jadi apapun yang diciptakan di muka bumi, apapun yang dilihat, itu bukanlah Allah. Oke? Terus Allah itu juga, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia mengurus makhluknya terus-menerus. Dia tidak perlu tidur. Dia tidak perlu seperti makhluk yang ngantuk lalu tidur. Kalau tidur nanti aduh jatuh bumi ini ke bawah. Siapa yang jaga? Kan gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya konsep dalam agama Islam. Beberapa dalil saya ajukan. Ya mungkin Joseph setelah ini bisa bertanya langsung atau mau menjelaskan, menekankan tentang konsep ketuhanan dia. Terima kasih. Oke. Ada beberapa hal yang perlu saya kritik. Yang pertama, tapi saya jelaskan dulu, dalam kekristenan, Allah yang dikenal oleh kami juga dikenalkan oleh para nabi, termasuk dalam nubuatan Nabi Daniel. Yang ini mungkin nanti jadi catatan untuk Ustadz Yusuf PI. Di dalam perjanjian lama, Daniel 7 ayat 13-14, di situ dikatakan oleh Nabi Daniel, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan, supaya segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, kerajaannya tidak akan musnah. Ini menjadi catatan mungkin untuk Ustadz Yusuf PI dan juga teman-teman Islam, bahwa kalau memang nabi-nabi mengajarkan monoteistik mutlak, tidak diajarkan apa itu monoteisme, ada Bapa pribadi dalam Allah seperti dalam kekristenan, Tritunggal Maha Kudus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ini saya mau tanya, menurut Ustadz dalam Daniel 7 ayat 13-14, kalau dalam korelasinya dengan Islam, anak manusia yang diberikan kekuasaan, kemuliaan, kerajaan, ini siapa? Yang dilihat oleh Nabi Daniel. Kalau di kami jawabannya jelas, ada di dalam Matius 24 ayat 29-31. Yesus sendiri yang berbicara itu. Yesus itu sendiri yang dibicarakan dalam Daniel 7, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dirinya dikatakan sebagai anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Ya Yesus. Markus 14 ayat 61-62. Yesus bilang apa? Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah awan-awan di langit. Nubuatan ini merujuk kepada keilahian Mesias, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kenapa teman-teman? Dalam perjanjian lama, Allah sendiri dihadirkan dengan simbol dari awan itu. Contoh dalam Keluaran 13 ayat 21. Jadi dalam Yesaya 19 ayat 1, Tuhan sendiri datang ketika Nabi Daniel melihat anak manusia datang dengan awan, itu berbicara tentang konsep ketuhanan. Dan itu tidak bisa dijelaskan dalam Islam, karena memang tidak dikatakan dalam Islam apakah Allah itu beranak. Tadi sudah dijawab dalam Al-Ikhlas. Dan ini yang saya kritik. Kalau memang Tuhan tidak bisa beranak dan tidak diperanakan, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, tapi ternyata ada yang menyerupai seperti Tuhan yang tidak beranak dan diperanakan, itu batu. Itu loh. Jadi nanti tolong dijawab Daniel 7 ayat 13-14. Kemudian ada juga yang saya mau kritik ketika Ustadz Yusuf tadi agak sedikit membahas tentang bahwa Allah itu tempat bergantung pada makhluk, bukan sebaliknya. Saya mengerti itu mengarah kemana, tapi nggak apa-apa. Kita akan jelaskan dalam konteks nubuatan Yesaya 53. Di mana dalam perjanjian lama Nabi Yesaya menjelaskan bahwa ketika Nabi Yesaya menunjukkan kepada nubuatan tentang hamba yang menderita, itu Mesias yang menderita, Nabi Yesaya menunjukkan bahwa kita mengira dirinya kena tulah, dipukul, padahal sesungguhnya penyakit kita lah yang dipikulnya. Jadi Yesus yang digantung oleh makhluk, oleh tentara Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia, Yesus itu sedang menanggung segala murka Allah. Yesus itu sedang menanggung penyakit kita sesuai dengan nubuatan Yesaya. Berbeda contoh dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat 7. Yang di situ dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya dikatakan apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Di situ dikatakan apa oleh surah Muhammad ayat 7? Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu. Jadi sebenarnya agak aneh kalau di Islam Allah itu bukan tempat Allah itu tempat bergantung pada makhluk, tapi di dalam surah Muhammad ayat 7 Allah minta ditolong. Atau mungkin dalam surah Al-Baqarah ayat 245, di situ dikatakan apa? Ma'dhallazi yuqridullaha qardan basanan, dan seterusnya. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
maka Allah akan melipat gandakan pembayaran. Kenapa Allah di sini meminta pinjaman? Yesus itu bukan minta tolong, Yesus itu justru menolong umat manusia. Jadi di sini konsep ketuhanan yang benar adalah Allah yang datang menolong manusia, bukan Allah yang tidak pernah hadir di tengah-tengah kita, yang kita tidak tahu di mana, tetapi merasa dirinya itu mengenal Allah. Maka tadi saya juga kritik ketika Ustadz Yusuf PI bilang, pikirkanlah tafakkaru, pikirkanlah perkara yang di bumi, jangan pikirkan tentang zat Allah. Itu berkontradiksi, bertentangan dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Rasul Paulus bilang apa? Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas tempat Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Tuhan yang benar mengajarkan kesempurnaan, bukan hal duniawi. Maka ketika diminta oleh hadis tadi, pikirkanlah perkara yang di bumi, itu sudah menunjukkan ajaran yang tidak benar. Oke. Oke ya teman-teman semuanya. Kita akan membahas dulu tentang Quran surah Muhammad ayat 7. Apakah di situ Allah meminta tolong? Ya, coba kalau kita lihat ayatnya. Baik ya. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurlakum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama, bukan Allahnya yang minta tolong gitu ya. Allah nggak perlu minta tolong gitu. Yang ditolong itu adalah agama. Niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, di sini ada penjelasannya. Apa itu? Ya, hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu. Semakna dengan firman Allah yang di lain. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Nah, ini Allah yang menolong orang. Ya, bukan orang yang menolong Allah. Jangan kamu balik. Karena apa? Sesungguhnya imbalan itu disesuaikan dengan jenis perbuatan dan amalnya. Untuk itulah disebutkan dalam firman-Nya, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu Muhammad, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, barang siapa yang menyampaikan kepada sultan penguasa keperluan orang yang tidak mampu menyampaikannya, maka Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas sirat kelak pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud menolong agama Allah itu ya Sep ya, bukan Allahnya yang minta tolong, atau bukan Allahnya ya menyuruh manusia untuk menolong agamanya. Tetapi di sini Allah memfirmankan kepada manusia bahwa apabila kamu berbuat sesuatu terhadap agama Allah, amal yang kamu baiknya ya, amal baik yang kamu lakukan, maka Allah akan juga membalas dengan kebaikan. Makanya Quran surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan gitu. Jadi kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Seperti itu, Syekh. Bukan Allahnya yang minta tolong. Ya, ngapain Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus tentang masalah yang kamu katakan, ya siapa sih yang turun dengan awan-awan? Syekh, kita harus akui, memang ya turun dengan awan-awan di hari kiamat ada tuh di Al-Quran saya. Katanya Allah yang turun dengan awan-awan. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Tapi ingat, itu bukanlah Nabi Isa atau Yesus. Karena Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-72. Apa yang dikatakan Allah di situ? Quran surah Al-Maidah ayat 72. Nih. Al-Maidah ayat 72. Nih. Ya teman-teman, mari kita baca dulu. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Isa putra Maryam. Jadi dikunci dulu di sini. Artinya apa? Yang turun ya Nabi Isa turun dengan malaikat sebelum hari kiamat. Jadi ada dua. Memang, kalau ayat 210 itu adalah malaikat yang memegang arsy. Yang turun dengan
Allah hari kiamat. Sedangkan Nabi Isa itu turunnya dengan malaikat yang tidak disebutkan. Tidak disebutkan dua malaikat itu, tetapi dia turun di Damaskus. Artinya apa? Jangan kamu samakan dulu bahwa Yesus adalah turun dengan para malaikatnya, lalu kau cocok logi dengan Allah yang turun di hari kiamat dengan malaikat penyangga arsy. Beda. Kan kayak gitu, beda. Jangan kau cocok logi ke situ, biar kamu tahu gitu. Karena aku tahu pemikiran kamu seperti apa. Nah, terus Sep, yang minta tolong itu sebenarnya adalah Yesus. Coba kamu pikir, ketika Yesus itu disalib, ya, dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Ya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengeluh dia. Kenapa? Katanya Tuhan Maha Perkasa, tapi tiba-tiba kok mengeluh gitu. Bisa-bisanya Tuhan sampai mengeluh kayak gitu. Pertanyaan saya, Sep, ya, kalau Tuhan kamu itu yang benar, ya, yang 3 dalam 1 itu benar, maka Sep, aku minta dong rinciannya. Apakah ada di dalam kekatolikanmu disuruh menyembah ibunya Yesus sebagai ibu Tuhan? Dari yang 3 itu. Oke? Thank you. Oke. Silakan. Oke, agak noise, tapi saya tadi jawab ya. Di Katolik nggak ada menyembah Bunda Maria. Ustadz kalau bertanya sesuai dengan datanya. Menyembah itu ada 3 unsur, imam, altar, dan kurban. Maria itu tidak disembah. Kalau orang Islam menganggap orang Katolik melakukan yang disebut dengan penghormatan karena memang kami menghormati Maria, tetapi orang Islam menganggap itu sebagai penyembahan, maka selamatlah. Berarti komparasinya penghormatan Maria sama dengan penyembahan terhadap Allah dalam Islam. Terima kasih Ustadz. Hanya orang yang IQ-nya tinggi bisa nangkep. Jadi saya nggak mau menjelaskan itu di luar tema Ustadz. Ya saya nggak akan terpancing. Betul nggak teman-teman? Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Kemudian kalau bilang katanya di Alkitab Yesus bilang minta tolong, Matius 26, Yesus bilang Eli Eli lama sabachthani, artinya Yesus minta tolong. Oke, di sini jelas ayatnya oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 52. Ketika ada seorang yang mau menolong Yesus pada saat penyaliban, Ustadz, Yesus bilang apa? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ya. Kemudian kata Tuhan Yesus apa? Ataukah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Artinya apa? Yesus nggak perlu ditolong, Ustadz Yusuf. Yesus itu bisa. Ini buktinya ayatnya. Yesus nggak minta tolong. Yesus justru menolak pertolongan. Nih, dia bilang apa? Aku dapat berseru untuk mengirim 12 pasukan malaikat. Jadi ini ayatnya ya, untuk membantah Yesus minta tolong. Jadi Yesus nggak minta tolong Ustadz. Dan kemudian Ustadz Yusuf juga bilang tadi pakai terjemahan ini yang saya mau koreksi juga. Di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, Ustadz Yusuf bilang katanya Allah itu nggak minta ditolong. Ya, Allah itu justru Allah itu menolong umatnya. Di sini jelas Allah itu minta tolong karena apa? Nggak ada nama agama Ustadz di sini dalam bahasa aslinya. Di sini dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu intang surullah. Di sini nggak ada din. Bahasa Arab paling tidak saya pernah membaca Al-Quran. Contoh, ada ayat yang berbunyi Innad dina indallahil Islam, yang artinya apa? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah. Agama itu dalam bahasa Arab itu din. Jadi di sini di dalam surah Muhammad ayat 7 nggak ada agama. Jadi ini beneran Allah minta tolong. Nih baca. Ini terjemahan perkata. Ustadz jujur lah. Ya. Ini din. Jadi ini beneran Allah minta tolong. Ngapain Allah minta tolong coba? Oke, kita lanjut ya. Kemudian saya mau juga membuktikan bahwa selain di dalam Al-Quran tadi itu harus diminta pertanggungjawaban ya, karena di dalam bahasa aslinya itu nggak ada kata agama ya. Makanya itu tadi Ustadz tampilkan itu dalam kurung kan agamanya, karena dalam bahasa aslinya nggak ada. Oke, kemudian
Di hadis juga, Ustadz, yang mau saya komentari sekalian adalah di hadis ini ada bunyi yang mirip seperti Alkitab, teman-teman. Kita baca nih hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sini dikatakan apa? Ini sama. Allah itu minta tolong. Nih, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, aku sakit. Loh, ternyata Allah sakit. Namun kamu tidak menengokku. Anak Adam berkata, ya Tuhan, bagaimana caranya aku menengokmu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah menjawab, tahukah kamu bahwa hambaku Fulan bin Fulan sakit, namun kamu tidak menengoknya? Maka kamu akan mendapatiku berada di sisinya. Selain saya komentari kalau misalkan Allah tidak serupa dengan makhluk, lalu kenapa Allah menyamakan dirinya dengan makhluk yang sakit? Ini kan bertentangan dengan dalil laisa kamislihi. Harusnya Allah kan nggak serupa dengan makhluk. Kenapa dengan pakai perumpamaan? Dan Ustadz, ini pertanyaan juga. Kenapa kalau misalkan ini perumpamaan, kok mirip dengan ayat Alkitab yang ada di dalam Matius 25 ayat 40? Ini perkataan Yesus loh. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sama loh. Kok bisa sama ya? Hadis dengan Alkitab. Jadi pertama saya tanya, kenapa Allah digambarkan seperti makhluk oleh Muhammad dalam hadis? Kalau memang Allah itu laisa kamislihi, tolong dijawab dulu bagaimana kriterianya. Di satu sisi dalam surah Asy-Syura laisa kamislihi, tetapi dalam hadis dijelaskan Allah itu digambarkan seperti makhluk. Bahkan nggak cuma hadis ini aja ya. Allah punya tangan, betis. Ya, tolong dijawab, Ustaz. Oke. Belum muncul waktunya. Pencet Sep. Oke ya, kita akan jawab ya teman-teman semuanya. Ya, di dalam hadis katanya Allah mempunyai tangan, mempunyai kaki. Sebenarnya ya tidak di hadis saja, di Al-Quran pun ada. Ada wajah Allah, ada tangan Allah, yadullah, kan kayak gitu. Nah itu berkaitan tentang masalah ilmu takwil. Oke, jadi itu ada pentakwilan. Pentakwilan di dalam agama Islam untuk memahami seperti itu. Karena Allah sudah tegaskan, kuncinya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mereka ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia berbeda dengan segala sesuatu, mukhalafatul lil hawadis, dia berbeda dengan makhluknya. Maka ketika kita mendengar kata wajah Allah, tangan Allah, maka ada ilmu takwil namanya untuk memahami hal tersebut. Nah, contoh kayak gini. Saya akan mencontohkan raja itu memerintah dengan tangan besi. Apakah raja itu sejatinya tangannya besi? Ya jawabnya tidak ya. Raja itu tetap ya ada kulit, ada tulang gitu tangannya. Nggak ada besi di tangannya. Nggak ada. Tapi kenapa raja itu disebut bertangan besi? Artinya dia itu memerintah dengan cara yang kejam. Gitu. Maksudnya dengan cara yang keras. Itu namanya pentakwilan. Makanya dalam ilmu ulumul Quran ada namanya ilmu takwil. Pahami, di situ ada balagohnya, ada ma'ani, ada bayannya. Terus tentang masalah intan surullah, agama Allah, tidak ada kosakata din, betul. Jadi kalau kita merujuk ya, kita merujuk di sini tentang masalah kosakata din itu memang tidak ada. Tapi kalau kita melihat nih dari hadis, dari sebuah hadis, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Yang dimaksud menjaga Allah itu apa? Ulama ahli hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Artinya apa? Bertakwa. Sinonim lainnya. Menjaga Allah. Bukan berarti Allah minta dijaga. Bukan gitu. Sama tadi dengan intan surullah. Intan surullah yang surlakum. Bukan berarti Allah minta tolong. Bukan. Kosakata nasoro ini juga dipakai dipakai di dalam Quran surah As-Saff ayat 14.
Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansori ilallah. Kunu ansarullah. Kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina. Tuh, digunakan juga. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong Allah. Mau kayak gitu, penolong Allah. Di sini ansori, maunya ansori dinullah gitu, kata Joseph. Karena nggak ada kosakata dinnya, agamanya. Ini jadilah penolong Allah, ansarullah. Di sini diterjemahkan penolong agama Allah. Yang ditolong itu apa? Ajaran-ajaran Allah yang ditegakkan, yang disampaikan oleh Rasul lalu diteruskan oleh kita. Kita menegakkan ajaran Rasul, itulah yang namanya penolong agama Allah. Makanya Nasrani itu diambil dari kata Nasoro, penolong agama, penolong agama. Jadi yang ditolong itu agamanya, bukan Tuhannya. Tuhannya maha perkasa lagi maha bijaksana. Beda, Sep. Ya, bedakan dulu hal itu biar kamu bisa membedakan apa itu intan surullah yang surulakum, terus dengan ayat yang lainnya kata Nasoro menolong Allah. Bukan berarti dia harus memakai kosakata dinullah di situ. Enggak. Oke ya. Nah, terus Sep, kalau kata kamu Maria tidak disembah. Saya mau tahu dong, Sep, ya. Yang kamu sembah seperti ini nih. Nih, seperti di sebuah video. Ini mereka ngapain? Coba kamu jelaskan kepadaku, bingung aku tuh. Ngapain mereka? Ini patung Bunda Maria nih. Aku minta dalilnya. Di mana Yesus mengatakan, ya, hormatilah patung ibuku. Coba, ada nggak di Bibelmu? Tuh, ya, tolong jelasin. Bingung aku. Adakah di Bibelmu kata Yesus, hormatilah patung ibuku? Kenapa mereka menghormati, menyembah-nyembah patung kayak gitu? Silakan. Udah kehabisan data ya, makanya mau lari ke patung ya. Saya nggak akan terpancing, itu beda data. Orang yang intelektual itu nggak akan main asal jawab sekalipun kayak itu masuk pertanyaan. Tapi kita stick on the tema ya, Ustadz Yusuf ya, nice try. Saya nggak akan jawab karena itu nggak sesuai tema, kecuali kalau temanya tentang menyembah berhala. Oke lah, nggak apa-apa, itu dipaksain jadi penyembah berhala nggak apa-apa. Ini kan lagi membahas konsep Tuhan yang benar. Saya nggak akan terpancing. Lagi pula kalau mau bahas sedikit ya Ustadz Yusuf ya, itu di videonya kan jelas tuh. Mereka melewati kan, patung itu ditaruh di bawah. Yang penting tuh ada di belakang. Tuh lihat nggak tadi Ustadz Yusuf, ada salib, ada meja. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Ada imam, altar, dan kurban. Tadi udah saya sebutkan 3 unsur itu, masih aja nanya. Tapi nggak apa-apa. Oke, saya akan menjelaskan pertama, membantah di ronde pertama yang sebelumnya. Ketika Ustadz Yusuf PI bermain di ranah Al-Baqarah 210. Di situ dikatakan hal yang turuna illa ayatiyahumullahu. Di situ dikatakan tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah. Tadi sempat Ustadz Yusuf bilang, oh yang datang di hari kiamat dengan naungan awan memang Allah, tetapi bukan Isa. Ingat ya, Yesus itu berbeda dengan Isa memang. Saya tidak mengatakan Yesus itu Nabi Isa, betul nggak teman-teman? Maka ketika kamu mengunci, kata kamu mengunci dengan surah Maryam ayat 72, oh kami kunci ya. Di situ dikatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalasa, atau laqad kafarul ladzina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Loh, tapi kan kami bukan menyembah Isa, kami menyembah Yesus Kristus. Dan begini Ustadz, logikanya Al-Quran itu ada di abad 6. Mau bagaimanapun Al-Quran itu turun. Yang disebut dengan nuzulul Quran, betul nggak? Lah sekarang Alkitab itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Di Alkitab dikatakan tegas Allah itu datang dalam naungan awan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Matius 16 ayat 27, Yesus bilang dengan perkataan sendiri tinta merah, anak manusia akan datang dalam naungan awan. Itu berbicara tentang dirinya. Matius 26 ayat 24 sampai dengan 29 sampai 31. Yesus juga bilang hal yang sama, Matius 24 ayat 29 sampai 31. Ini kan jelas. Parameternya bukan Al-Quran yang baru ada di abad 6, yang dapat oleh Muhammad melalui wahyu, yang berangsur-angsur 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, beda.
Itu pertama. Jadi tolong Ustadz Yusuf parameternya balik ke Alkitab. Saya minta tolong di Al-Quran kalau memang yang tertulis itu adalah Allah ya berudah berarti selesai di situ. Nggak usah dikunci pakai surah Maryam karena Isa itu bukan Yesus. Itu jelas. Jangan logikanya. Oke. Kemudian tentang ketika membahas tentang ranah taklid. Oke, saya juga akan membahas. Oke. Di Islam katanya ada ranah taklid, tapi saya dari tadi nggak mendengar satupun dalil-dalil Ustadz Yusuf. Taklid itu di Al-Quran di mana Ustadz? Karena gini teman-teman, di surah Yusuf ayat kedua, ini Ustadz Yusuf mungkin ini sesuai ini nama suratnya. Di sini dikatakan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Teman-teman kita bermain logika sederhana. Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa apa teman-teman? Bahasa Arab, betul? Di sini dikata apa? Sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu ngerti. Terus ngapain kalau udah diturunin supaya kita ngerti malah ditafsirkan lagi? Apa yang sebenarnya orang Islam lakukan? Apakah orang Islam merasa lebih Allah daripada... Buat apa ditafsir? Buat apa ditakwil? Kalau memang di dalam surah Al-Quran sendiri, surah Yusuf ayat 2 dikatakan, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti loh. Terus ditafsir lagi pakai bahasa Indonesia. Loh, saya hanya sesuai dengan ayatnya ya Ustadz ya. Jadi saya mempertanyakan itu, tolong dijawab dulu. Kenapa butuh takwil yang saya belum dengar tadi dalilnya di Al-Quran mana? Kalau misalkan ada ayat-ayat Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu ditakwil dalilnya di mana? Kemudian di dalam surah Hud ayat pertama juga sama. Di sini dikatakan apa? Alif lam ra kitabun ukhtimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Artinya apa? Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti loh. Kalau logikanya orang Islam menafsir lagi berarti Allah ini kurang terperinci gitu. Tolong jelaskan ya. Maka tadi saya juga tegaskan Yesus itu adalah Allah itu sendiri sesuai dengan dalil yang tadi Allah turun dalam naungan awan. Yang itu saya belum menemukan pembatasnya ya. Di Al-Quran kan jelas itu Allah. Dan Yesus bukan Nabi Isa. Kemudian tadi juga tentang menolong sudah dibantah dengan Matius 6 ayat 49 ini. Ketika Yesus mau ditangkap, Yesus bilang, aku punya 12 pasukan malaikat. Gitu Ustadz. Oke. Saya akan jawab dulu pertanyaannya dari Joseph. Baru saya akan tanggapi tentang jawaban dia. Oke. Baik. Joseph meminta ayat pertama, di mana penakwilan itu? Ya, apakah ada ayatnya? Jelas ada, saya. Ya, dalam Quran surah Ali Imran di ayat ke-7. Kamu buka aja. Atau saya bukakan nih, saya tampilkan ke layar aja langsung. Di sini dikatakan huwallazi anzala 'alaika kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Langsung aja nih, ya. Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu hukumnya yang jelas gitu ya. Dan ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan seperti Joseph, kan condong kesesatan tuh, seperti Joseph, dia itu membahas yang masalah mutasyabihat terus gitu, agar apa? Menimbulkan pemikiran yang sesat. Sudah dikasih tahu Allah, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat darinya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Makanya kan Joseph tadi mempermasalahkan, di Al-Quran ada tangan Allah, di hadis ada wajah Allah, ada kaki Allah. Cari yang kayak gitu karena untuk kesesatan kata Allah ya kan gitu. Jadi itu dijawab Allah langsung Sep ya. Jadi janganlah kamu ya sebagai penyesat, jangan gitu. Ambil ayat yang muhkamat, hukumnya yang sudah jelas gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, aku mau tanggapi Yesus bukan Isa. Sep, yang menyamakan Isa dengan Yesus itu bukan Islam, tapi Kristen dan Katolik. Contoh saja nih ya, aku pakai nih
Contoh ayat yang ini ya, Matius 1 nomor 1. Aku ini ambilnya di kitab Alkitab Sabda ya, Alkitab Sabda. Coba kalau kita lihat di sini versi TB, inilah silsilah Yesus Kristus. Versi AYT, silsilah Yesus Kristus. Ada ke bawahnya. Nih, ya, selaber. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Apa Isa Al-Masih? Kenapa disama-samain? Sedangkan di Al-Quran kami tidak ada satupun kosakata Yesus di Al-Quran itu, nggak ada gitu lah. Ada, tapi di kitab kalian ada terjemahan Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan itu adalah Kristen dan Katolik. Menyamakan Isa dengan Yesus itu bukan umat Islam. Kalau di Islam, di Al-Qurannya tidak ada kosakata satupun Yesus, nggak ada. Cari, ku kasih 10 juta. Kalau ada kosakata Yesus dalam Quranku. Ya, Yesus gitu. Cari aja, nggak ada umat Islam itu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi Kristen lah yang menyamakan. Tuh, kulihatkan buktinya samamu tadi. Nah, terus berkaitan tentang jawaban kamu. Aku tidak membahas itu. Beda keluar dari tema. Coba kamu ya lihat poin tentang 10 hukum Taurat. Jangan membuat patung. Ya, ini berkaitan tentang masalah Tuhan, konsep Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat patung. Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala. Dan dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Nah, contoh penyembahan atau penghormatan seperti patung Bunda Maria tadi. Ya, itu mengacunya kesyirikan dan melanggar hukum Taurat gitu. Dari sisi konsep ketuhanan, jangan membuat patung. Kenapa di Katolik membuat patung? Itu yang kumasalahkan. Lalu kamu mau menghindar, ini keluar dari tema. Enggak, aku berbicara tentang masalah konsep Tuhan yang benar. Adakah Tuhan yang di surga, Bapa yang di surga, atau Yesus menyuruh untuk menghormati dan menyembah patung Maria itu? Di mana dalilnya? Kan kata kamu konsep kamu 3 dalam 1 tadi. Nah, Maria ini apakah termasuk? Kenapa mereka mengatakan melakukan penghormatan dan penyembahan terhadap patung tersebut? Padahal 10 hukum Taurat jangan membuat patung. Kenapa ada patungnya itu Bunda Maria di Katolik? Itu yang kamu jelaskan. Adakah yang hormatilah patung ibuku? Atau kayak gimana gitu? Nggak ada jawabannya sampai sekarang teman-temannya. Coba jelasin itu dulu dah ya. Bingung aku di situ. Oke, di sini saya juga bingung ya. Ini kan kita membahas konsep Tuhan yang benar. Nggak apa-apa kalau bahas hukum Taurat, nggak apa-apa. Tapi ini lagi bahas konsep ketuhanan, Tuhan yang benar. Ya, ginilah kalau misalkan mau bahas patung ginilah. Nih, kamu kan menyalahkan bahwa kami menyembah patung. Di Islam pun sebenarnya kalian juga mengalap berkah dari patung, dari benda mati. Sorry, ini baca di sini. Ini NU online ya yang kamu pakai juga. Semua ulama bersepakat atas anjuran tawasul dengan amal saleh, tetapi sebagian orang berkeberatan. Bertawasul kepada Allah, manusia, orang saleh, ulama atau orang tua dan benda mati. Nah, di sini orang Islam juga bertawasul dengan benda mati, mengalap berkah. Ya kan? Salah satunya apa? Ada makam keramat. Nggak usah jauh-jauh, banyak orang Islam yang bertawasul dengan makam keramat. Betul nggak teman-teman? Makanya banyak orang Islam yang berziarah ke makamnya Sunan, makamnya itu juga sama. Tapi bedanya gini loh, orang Kristen menghormati Maria yang digambarkan melalui patung itu tidak disembah. Ya. Dan Ustadz Yusuf salah mengutip hukum Taurat, di situ bukan patung. Pakai bahasa aslinya juga nggak apa-apa. Ustadz Yusuf nanti tampilkan kalau memang Ustadz Yusuf mau tampilkan. Bahasa aslinya itu berhala, bukan patung. Berhala itu bukan cuma patung, makanya Alkitab dikatakan berhala yang paling bahaya itu manusia dan uang.
ya. Jadi makanya pakai bahasa asli pun nggak apa-apa. Nanti saya coba kalau misalnya Ustadz Yusuf bisa ke bahasa asli, kalau memang itu patung silahkan ya. Saya tunggu. Ya, berhala itu nggak cuma patung, uang itu berhala teman-teman. Di Alkitab akar kejahatan dari segala kejahatan itu uang. Oke, saya nggak mau ke situ, nanti buang-buang waktu saya. Kemudian berkenaan mengenakan katanya siapa yang pakai Isa, katanya siapa yang menyamakan Isa dengan Yesus, kan kalian. Kami tidak menggunakan Isa. Tadi dilat, Shelaber itu terjemahan dipakai oleh siapa? Kristen dan Katolik. Menurut Ustadz Yusuf PI, mana datanya? Kristen Katolik pakai itu. Ada nggak orang Kristen Katolik pakai terjemahan Isa Al-Masih? Kalaupun pakai Isa Al-Masih, Isa yang dimaksud bukan dalam Al-Quran, itu fonetik koresponden. Tapi nggak apa-apa. Kalau Ustadz Yusuf juga mau mengenai itu, mau dipermasalahkan, Ustadz Yusuf mungkin boleh berkaca pada situasi di mana dulu waktu kalender kita belum diubah oleh presiden yang sebelumnya, Bapak Jokowi, memang masih pakai kata Isa. Betul nggak teman-teman? Tetapi usulan itu juga dimasukkan oleh gereja Katolik supaya diubah. Itu sudah membuktikan gereja Katolik nggak pakai Isa Al-Masih. Maka nomenklatur kalender sekarang, ini Ustadz Yusuf ini nggak mainnya kurang jauh ini. Di kalender makanya resmi nasional itu udah nggak lagi pakai Isa Al-Masih. Kalender resmi berdasarkan nomenklatur dari presiden sebelumnya, yaitu siapa? Kenaikan Yesus Kristus, wafatnya Yesus Kristus. Begitu. Ya. Nah, nanti gini Ustadz Yusuf PI, kalau mau diskusi sesuai tema. Kak, saya bukannya lari, buang-buang waktu. Kita kan cuman berapa putaran lagi ini, 2 putaran lagi. 1 putaran terakhir habis itu penuh. Cukup. Kita fokus bahas Tuhan. Nah, kemudian Ustadz Yusuf tadi mengganjukan dalam surah Ali Imran ayat 7 tentang mutasyabihat. Saya butuhnya kata ta'wil. Ta'wil itu jujur harus dari Ustadz Yusuf sebelum saya menampilkan datanya. Arti kata ta'wil apa? Mutasyabihat dengan ta'wil sama nggak? Saya minta ta'wil, di situ nggak ada kata-kata ta'wil teman-teman. Saya bawa ayat surah Hud ayat pertama, surah Yusuf ayat 2. Di situ jelas Al-Quran itu diturunkan terperinci, diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu ngerti. Di ta'wil. Sekarang saya tanya deh, dalil ta'wil di mana? Kalau memang nggak ada ta'wil dalam Al-Quran secara eksplisit, saya tanya, yang mentakwil pertama kali siapa? Ajaran dari mana mentakwil? Setahu saya golongan-golongan yang disebut sebagai Wahabi oleh teman-teman Islam itu nggak mentakwil sama sekali. Makanya ada perbedaan pendapat dalam kalangan Islam ketika Allah bertangan kanan 2. Ada orang Islam memang memahami seperti itu. Contohnya Ibnu Taimiyah dan pengikutnya. Makanya menurut sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibnu Taimiyah sesat karena apa? Menjisimkan Allah, menganggap Allah punya fisik. Silakan Ustadz tampilkan datanya siapa yang pertama kali mengajarkan takwil dan mana dalil takwilnya. Karena di dalam kitab Al-Maqalatus Sunniyah fi Kasyaf Dhalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah dianggap kafir oleh sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia menjisimkan Allah. Itu bukti takwil itu bukan hukum Islam perdana dalam Al-Quran. Sebab Ibnu Taimiyah saja menerima apa adanya. Makanya orang-orang Wahabi menerima Allah apa adanya. Tangan kanan 2, ya kan? Berwajah, Allah bersemayam di aras, bertempat di aras, itu. Ya, datanya dalil takwil secara eksplisit. Silakan, Ustadz. Tapi saya lupa loh, ini kita berapa ronde lagi? Kalau Ustadz tadi bilang kita cukup 1 jam. Ini udah putaran habis sebenarnya sih. Emang iya? Iya. Iya ya? Gak usah nggak ngingetin saya juga lupa sih. Udah, kamu kayak gini aja, kamu tutup, aku closing, nanti ku jawab sedikit juga itu. Gak apa-apa. Hah? Gimana? Sorry, nge-lag. Putus. Tadi kan kamu mulai, kamu yang tutup. Oh ya udah, mau gitu. Ya udah. Langsung tutup berarti. Iya. Ya udah. Ini belum muncul ya? Oke, begini teman-teman, kita diskusi memang dadakan, jadi memang kita juga sama-sama memahami bahwa di dalam kekristenan adalah Allah yang benar, itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan Allah Tritunggal itu kita kenal melalui Yesus Kristus, dan itulah yang Ustadz Yusuf PI tadi tidak bisa fokus, makanya larinya ke Bunda Maria. Tapi nggak apa-apa, Bunda Maria bukanlah Allah, manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk dihormati.
Kami menghormati Maria selayaknya orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesimpulan ini, teman-teman, dalam diskusi saya tadi saya sudah bilang memang dalam teman-teman Islam menganggap orang Katolik menghormati Maria itu sama seperti menyembah. Ya, saya harus akui. Penghormatan Maria dalam gereja Katolik adalah penyembahan oleh orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam diskusi kita kali ini, konsep Tuhan yang benar saya sudah jawab berdasarkan ayat-ayat di mana ketika dikatakan Yesus itu apakah minta tolong? Dia tidak minta tolong karena di dalam Alkitab Yesus justru membuktikan dirinya mampu melalui itu semua. Dan jangan lupa, orang Kristen memahami Yesus yang bangkit, begitu juga dengan orang Islam. Ya, karena ketika teman-teman memaksa dalam konteks logika paradigmanya oleh memang Yesus itu Isa, kalau teman-teman memang hanya karena orang Kristen memakai nama Isa dalam kitab yang tadi terjemahan ditampilkan oleh Ustadz Yusuf, maka seharusnya orang Islam juga menerima kebangkitan Isa Al-Masih. Sekali lagi dalam diskusi ini, konsep ketuhanan yang benar kita bisa nilai dari ajaran, dari perbuatan. Allah yang menolong manusia itu datang, bukannya yang tidak pernah hadir, tidak pernah tampak, dan tidak pernah berkontribusi yang justru membuat umatnya repot. Yesus tidak pernah membuat umatnya repot. Yesus yang membantu umatnya keluar dari perbudakan dosa. Maka Yesus sendiri dalam perwartaannya di Israel pada saat kehidupannya 2000 tahun lalu, Yesus membebaskan banyak orang dari dosa, Yesus menyembuhkan orang, dan Yesus adalah Allah yang hadir ketika umat manusia mencari keberadaan Allah. Itu sebab ketika Ustadz Yusuf PI mengajarkan dalam Islam itu, Islam mengajarkan untuk mengenal Allah, kenalilah dirimu. Sedangkan dalam Kristen tidak perlu mengenal dirimu untuk mengenal Allah, karena Allah yang akan menyatakan dirinya dan memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus yang mengatakan, Ana huwa thoriq al-haq al-haya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dalam kekristenan, orang tidak perlu mencari-cari Allah karena Allah sendiri yang datang untuk mencari manusia. Yesus Kristus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Itu sama seperti dalam kitab Kejadian ketika Tuhan Allah berfirman kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Sesaat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Itu adalah bentuk Allah yang mencari dan menyelamatkan manusia. Dalam kerohanian Allah mencari manusia supaya diselamatkan. Itu sebab sekali lagi tidak ada ajaran manapun di muka bumi ini yang mengajarkan Allahnya sendiri datang untuk menyelamatkan manusia. Semua ajaran mengajarkan manusia mencari keberadaan Allah, tetapi hanya orang Kristen Allahnya memperkenalkan dan menyatakan diri. Maka bersyukurlah jadi orang Kristen. Untuk menentukan kebenaran Allah, kita tidak perlu pakai parameter yang dibuat oleh manusia. Kita tidak perlu pakai parameter yang kita tidak pernah tahu apakah parameter itu valid atau tidak. Tetapi Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 1, fil bad'i kanal kalimah wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dirinya sebagai anak tunggal Allah yang penuh kasih dan karunia. Oleh sebab itu ketika Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah kita, Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah yang benar tidak bikin bingung umatnya. Maka orang Kristen sehari-hari tidak perlu minta ditunjukkan jalan yang lurus karena orang Kristen sudah berada di jalan yang lurus. Orang Kristen cukup berdoa dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami kenal akan membawa pernyataan keselamatan itu seperti dalam surga di atas bumi. Belum muncul.
Ya teman-teman, ya ini sebenarnya kita sudah sampai penghujung ya. Tapi memang agak ngambang gitu. Karena kalaunya kita terus-terusan ngebahasnya ya sampai 1,5 jam gitu atau 2 jam, itu nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi dikaji saja apa yang telah disampaikan ya kawan-kawan semuanya. Jadi begini teman-teman, kalau di dalam agama Islam itu anti banget gitu ya. Anti banget tentang penyimbolan terhadap Tuhan. Itu di Islam anti banget. Apalagi sampai disimbolkan dengan berhala. Makanya aku baca tadi Quran surah An-Nisa ayat 117 tadi, iyyad'una min dunihi illa inasa wa iyyad'una illa syaitanan marida. Jadi yang mereka sembah itu selain Allah ya, seperti yang menghormati patung, menyembah-nyembah patung gitu. Ah, itu sebenarnya bukan menyembah Allah tapi menyembah berhala. Kata Allah di dalam berhala itu ada syaiton atau jin kafir yang sangat durhaka gitu ya. Makanya kan kita tuh membahas tentang masalah konsep ketuhanan. Ya mungkin ya bagi Anda melenceng dari tema katanya tadi ya tentang penyembahan atau masalah patung. Enggak, yang kupertanyakan jika benar ya konsep yang diimani oleh kawan-kawan Katolik itu seperti itu adanya, maka kami akan menolaknya dengan Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga, atau paham sekarang tiga dalam satu. Nah, jadi seperti itu yang ku maksud. Bukan berarti aku mempermasalahkan melenceng dari tema masalah patungnya, enggak. Tapi konsepnya, apakah betul ya yang diajarkan oleh Tuhan semesta alam dan diajarkan oleh para nabi berkonsep seperti itu? Enggak. Coba kalau kita lihat, ya para nabi Tuhannya seperti apa? Contoh Tuhan Abraham. Tuhan Abraham itu tidak pernah kelihatan dengan mata. Terus Tuhannya Nabi Musa. Ya, Tuhannya Nabi Musa, apalagi kita melihatnya dalam Keluaran 33 nomor 20, itu tidak dapat dilihat dengan mata. Barang siapa yang memandang wajahnya, maka ia akan mati. Tuhannya Nabi Musa, kalau dilihat dengan mata, itu akan mati gitu. Sama seperti Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Yohanes 5, nomor 37. Begitu pula di dalam Islam. La tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata gitu. Jadi ya tidak ada konsep para nabi semenjak dulu mengajarkan Tuhan itu bisa disimbolkan dan bisa kelihatan dengan mata. Ya gitu. Maka ketika Tuhan itu bisa disimbolkan atau ya bisa dilihat dengan mata, itu Tuhan-Tuhanan atau Tuhan-Tuhan tuh mungkin gitu ya. Nah gitu. Itu dulu, pegang di situ yang ku maksud kawan. Ya, perlu kamu pahami di situ benang merahnya, di situ yang ku maksud. Ya, jadi seperti itu. Ya, kawan-kawan semuanya, itulah penjelasan saya untuk masalah takwil tadi. Nanti boleh kita akan bahas di lain waktu karena memang waktunya sedikit. Tapi satu, penekanan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi yang Tuhannya itu tidak dapat dilihat dengan mata dan Tuhannya berbeda dengan segala apapun. Sejak zaman dulu, zaman bahula, ya Abraham, Musa, Daud, Salomo, Ezra, siapapun nabinya dari bangsa Israel itu tidak pernah satupun mengajarkan konsep tiga dalam satu atau menyembah Tuhan yang menjelma, gak ada gitu, atau menyembah Tuhan yang dapat disimbolkan, gak ada. Makanya Islam datang meluruskan, ya jangan kamu menyembah berhala karena di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka. Gak salah tuh, ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa di dalam di dalam salib ada jin kafir, tuh dalilnya gitu. Bahwa di dalam salib ada jin kafir, makanya nggak bisa dipenjarakan. Karena apa? Karena apa? Memang ada dalilnya. Jadi seperti itu, jangan kamu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni seluruh dosa, tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, apalagi sampai menyimbolkan dengan patung. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi saya hanya membacakan ya ayat-ayat Al-Quran sebagai peringatan untuk kita semuanya. Oke teman-teman ya, mungkin banyak yang mengambang, nanti akan kita bahas di next time ya. Kalaunya
kita punya waktu lagi dengan Joseph nanti. Terima kasih. Sep, thank you ya Sep ya atas diskusinya. Nanti Ya. bisa kita atur lagi. Soalnya masalah ini mendadak, jadinya kesana kemari gitu. Oke? Iya. Oke. Thank you Sep. Selamat malam. Selamat malam.